Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bapak Reza. Iya, Bu. Pak, perkenalkan, masih ingat kan nama saya, Pak? Suster Hana ya, Bu ya? Oh iya, betul. Saya Heni ya, Pak ya. Iya. Sesuai dengan kontrak sebelumnya ya, Pak ya. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang penyuluhan kesehatan ya, Pak ya. Yaitu akan menjelaskan sesuai dengan yang kemarin Bapak rasakan, yaitu Bapak itu rematik ya, Pak ya. Pegel-pegel ya, Pak ya. Saya akan jelaskan sekarang tentang rematik itu apa ya, Pak ya. Mungkin waktunya 10-15 menit. Tempatnya di sini ya, Pak ya. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia, Bu. Bapak sebelumnya udah pernah baca-baca atau udah tahu belum apa itu rematik, Pak? Cuma sebagian aja sih, Bu. Sebagian ya, Pak ya. Ya. Mungkin sekarang kita jelasin ya, Pak ya. Ya. Rematik itu apa? Dalam bahasa kesehatan namanya osteoartritis atau rematik itu ya, Pak ya. Yaitu penyakit peradangan sendi yang sering muncul pada usia lanjut, jarang dijumpai pada usia di bawah 40 tahun dan lebih sering dijumpai pada usia di atas 60 tahun ya, Pak ya. Kemarin tuh Bapak tuh usia 65 tahun ya, Pak ya. Mungkin emang beresiko ya, Pak ya, untuk terjadi rematik ini karena sudah degeneratif atau udah tua ya, Pak ya. Nah, ini penyakit radang sendi, radang teh ya infeksi. Ada infeksi di sendi-sendi ininya teh, Pak ya. Sendi kakinya tuh ada sendi kaki, ada sendi tangan, pokoknya semua persendian ya, Pak ya. Kemudian tanda dan gejalanya apa sih? Gejala utama ialah adanya nyeri pada sendi yang terkena. Lalu apa? Tandanya naon we cobi? Nyeri-nyeri, Bu, di pergelangan kaki, terus di lutut, Bu. Lutut. Betul ya, Pak ya. Gejala utamanya tuh ada nyeri sendi pada yang terkena, terutama waktu bergerak. Betul ya, Pak ya. Pas waktu bergerak sakit sekali. Umumnya timbul secara perlahan-lahan, mula-mula rasa kaku, kemudian timbul rasa nyeri yang berkurang saat istirahat. Jadi saat istirahatkan tuh berkurang. Betul ya, Pak ya. Betul. Terdapat hambatan pada pergerakan sendi, kaku sendi, pembesaran sendi dan perubahan gaya berjalan. Kemudian akibat lanjut dari rematik itu apa sih, Pak? Bapak yang terasa apa, Pak, kalau pas sudah terjadi rematik itu, Pak? Sakit sekali, Bu. Sakit ya, Pak ya. Perubahan bentuk sendi dan tulang biasanya suka ada yang berubah ya, Pak ya, seperti gambar di sini, Pak ya. Kakinya jadi agak aneh, tangannya juga bentuknya rada aneh ya, Pak ya. Perubahan bentuk sendi dan tulang. Kemudian biasanya berat badan turun, kurang darah, bisa sampai lebih lanjutnya bisa sampai ada panas ya, Pak ya, demam. Kemudian pengeroposan tulang, kemudian bisa sampai ke cacat, nyeri. Betul yang tadi saya Bapak sebutkan, nyeri sangat meningkat ya, Pak ya, sangat dirasakan semakin meningkat. Kemudian apa sih sebabnya rematik itu, Bapak tahu nggak? Yang saya tahu sebabnya karena udah tua mungkin. Nah, bisa salah satunya ya, Pak ya. Penyebab dari rematik itu beberapa faktor risiko, yaitu antara lain umur, betul ya, Pak ya. Jenis kelamin, kemudian keturunan juga bisa. Kemudian suku itu maksudnya berhubungan dengan makanan yang dikonsumsi ya, Pak ya. Kemudian dari kegemukan, otomatis kegemukan karena berat badan yang berlebih, jadi menumpuk pada tulang-tulang sendi, itu yang menyebabkan nyeri ya, Pak ya, hubungannya. Selanjutnya, kemudian apa saja sih makanan yang harus dihindari? Bapak tahu nggak? Mungkin pernah dengar apa gitu yang harus dihindari kalau rematik itu? Jeroan-jeroan bukan, Bu? Bisa kita baca ya, Pak ya. Produk kacang-kacangan seperti susu kacang, kacang buncis, kemudian olahan dalam hewan seperti organ dalam hewan seperti yang tadi Bapak sebutkan ya, Pak ya, jeroan, usus, hati, ampela, paru, otak, jantung. Nah, itu yang memicu ya, Pak ya, kalau bisa dihindari. Kemudian makanan kaleng, sarden, cheese, kornet. Bapak so nuang kene tara?
Iya, sarden. Masih suka makan sarden ya Pak ya. Iya. Nanti kalau bisa mah dikurangi, hindari ya Pak ya, Iya. biar tidak kambuh nyerinya. Iya. Kemudian makanan yang dimasak menggunakan santan kelapa juga dihindari. Nanti Oh. bilang sama si emaknya, sama ibunya ya Pak Iya. ya. Kemudian beberapa jenis buah-buahan seperti durian, air kelapa, alpukat, produk olahan melinjo. Produk olahan melinjo teh ini sebenarnya emping ya Pak ya, iya. kalau bisa dihindari. Alkohol, kangkung sama bayam yang hijau-hijau kalau bisa dikurangi juga ya Pak ya. Oh, iya. Kemudian cara perawatannya, latihan pergerakan, kin aya senamna ya Pak ya. Iya. Kemudian bisa dengan olahraga Oh, ya iya. Pak ya. Jangan itu sakit sampai kita tidak bisa gerak apapun, salah itu Pak ya. Harusnya diolahragakan walaupun cuma sedikit-sedikit, yang penting gerak gitu ya Pak ya. Oh, iya. Kemudian istirahat yang cukup dan menghindari kerja berat. Istirahat cukup mah emang iya menghindari kerja berat, dan Bapak sekarang sudah tidak bekerja mungkin ya Pak ya. Kemudian periksa kesehatan teratur Pak ya. Oh, iya. Jangan lupa berobat ke puskesmas yang terdekat. Kemudian bisa juga dengan kompres Pak, kompres hangat pada daerah yang bengkak tapi tidak merah. Jadi yang kalau ada yang merah tidak dipakai kompres hangat ya Pak ya. Iya. Kalau ada yang merah dan bengkak, itu kompresnya dengan kompres dingin, jangan kebalik ya Pak ya. Oh, iya. Kalau kompres hangat mah pada daerah bengkak tapi tidak merah. Kalau kompres dingin mah pada daerah yang bengkak dan merah Oh, ya iya. Pak ya. Kemudian fasilitas kesehatan yang dapat digunakan, puskesmas. Di sini fasilitas yang terdekat apa Pak? Puskesmas. Puskesmas. Iya. Jaraknya dekat Pak? Oh, dekat Bu, sekitar 150 meter. Oh, dekat sekali Pak ya, jalan kaki juga dekat ya Pak ya. Kemudian tempat praktek dokter umum dekat ya, di sini mah di bawah ya Pak ya. Iya. Klinik Insani bukan ya Pak ya. Iya. Kemudian ke rumah sakit terdekat ya Pak ya. Iya. Kemudian pengobatan tradisional rematik nih. Bapak bisa di rumah dengan menggunakan bahan-bahannya belimbing wuluh 5 buah. Daun kantil 8 lembar, cengkeh 15 biji, lada hitam 15 butir, air jeruk nipis 2 sendok makan, kemudian minyak kayu putih 1 sendok makan. Gimana sih caranya? Tumbuk belimbing wuluh teh anu 3 walu nimpa arali tapi hasil nyatanya. Belimbing wuluh, daun kantil, cengkeh dan lada hitam sampai menjadi halus. Kemudian remas dengan menggunakan air jeruk nipis serta tambahkan minyak kayu putih. Setelah itu gosokkan dan diurutkan 2-3 hari pada bagian sakit yang atau yang terkena rematik. Oh, iya. Nah, Bapak atas beres penjelasan ti abdi. Ada yang mau ditanyakan tidak Pak? Mungkin nggak ada sih Bu. Saya Iya. pertarosan ya Pak ya. Iya. Bapak sudah paham, sudah mengerti apa yang saya jelaskan tentang rematik. Iya. Sekarang saya mau ulangi ya Pak ya. Ya. Apakah Bapak benar-benar paham apa itu rematik tadi Pak? Rematik itu sakit pada persendian ya Bu ya. Betul ya Pak ya, ada infeksi atau peradangan pada sendi Ya. ya Pak ya. Kemudian apa sih Pak penyebab dari rematik itu sendiri Pak? Penyebabnya bisa dari umur, terus dari makanan juga gitu Bu. Ya betul, umur, makanan, obesitas atau kegemukan Oh, iya. ya Pak ya, keturunan, jenis kelamin ya Pak ya. Iya. Kemudian apa sih yang harus dihindari Pak? Dari hindari itu makanan jeroan, terus apalagi ya, hijau-hijauan ya. Ya, mengurangi makanan yang hijau kayak kangkung, bayam, melinjo ya Pak ya. Iya. Mengurangi makanan yang bersantan, Oh, iya. mengurangi jeroan, mengurangi makanan yang sudah jadi yang dikaleng ya Pak Oh, ya. iya. Jangan lupa kalau misalnya Bapak sudah terasa sakit atau kalau bisa karena Bapak sudah usianya sudah lanjut, kalau bisa teratur Pak ya, biar bisa terkontrol itu si rematiknya ya Pak Oh, ya. iya. Dengan bisa screening juga bisa diukur tensi ya Pak ya, Iya. dan sebagainya nanti di puskesmas. Baik Pak, Bapak mungkin sudah mengerti dengan penjelasan barusan ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Acara penyuluhan ini sudah selesai.
karena Bapak mengeluh nyeri yang dan tadi saya sudah sebutkan cara untuk mengurangi nyerinya itu dengan beli minggu tadi ya Pak ya. Iya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya yaitu mungkin minggu depan ya Pak ya. Ya, boleh silakan. Minggu depan di rumah Bapak lagi, Iya. waktunya setelah maghrib ya Pak ya. Boleh. Kita praktek tentang tentang pengurangan pengurang biar nyeri sendi ya Pak ya. Iya. Dengan herbal yang tadi saya sebutkan kita praktekkan ya Pak ya. Iya. Waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit Iya. ya Pak ya. Baik, untuk pertemuan sekarang dicukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Iya. Terima kasih. Saya undur pamit ya Pak ya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.